Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu di dalam majelis rutin yang kita adakan setiap malam Jumat, yang setiap awal bulan, setiap malam Jumat setiap malam Jumat pertama kita akan mengkaji tentang kitab Maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Alhamdulillah, walaupun cuaca hujan sejak dari siang tadi, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir di masjid ini, di majelis ini, untuk sama-sama kita mengambil manfaat daripada kitab Maulid yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada fasal yang ke-9. Pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada pembahasan apa yang terjadi setelah Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam ba'da an hakamatil qudratu bi zuhurihi. Kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan dengan ketentuan Allah, dengan kekuasaan Allah akan kemunculannya, wantasyarat fil akwani lawami'u nurih, dan tersebar di alam dunia ini sinar cahayanya atau sorot cahayanya, tasabaqat ila radha'ihil murdi'at, berlomba-lomba untuk menyusuinya, yaitu wanita-wanita yang biasa menyusukan anak. Wa tawaffarat raqabatu ahlil wujudi fi hadanati hadhihi zat, dan banyak juga keinginan para penghuni dunia ini untuk merawat zat yang maha mulia ini, yang mulia ini. Fanafadhal hukmu minal hadratil azimah, maka berlakulah keputusan, maka berlakulah ketentuan dari hadrat yang agung, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, biwasitatis sawabiqil qadimah, dengan perantaraan keputusan yang terdahulu yang cepat lajunya, bi annal aula bi tarbiyati hadzal habibi wa hadanatihi sayyidatu Halimah, bahwa orang yang paling berhak untuk merawat dan mendidik kekasih ini adalah Sayyidah Halimah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, pada pasal yang ke-9 ini kita diajak oleh pengarang kitab untuk mengikuti perjalanan hidup baginda Rasulullah ketika beliau akan disusukan oleh ibu susunya. Setelah Nabi disusukan oleh ibundanya, sudah menjadi kebiasaan orang Arab, mereka akan menyusukan anak-anaknya kepada orang-orang kampung. Itu menjadi tradisi. Kenapa? Karena mereka mengharapkan
Kalau anak-anaknya disusukan oleh para penduduk kampung, pertama, anak-anaknya ini akan tumbuh menjadi anak yang lebih kuat. Karena anak yang hidup di kampung dengan orang yang hidup di kota itu beda, lebih tahan. Kalau ayam saja, ayam kampung sama ayam negeri, kuatan mana? Tahanan ayam kampung ya, karena diumbar, makan apa saja. Maka bangsa Arab juga mereka punya tradisi itu. Mereka akan susukan anak-anak mereka bersama perempuan-perempuan yang berasal dari pedalaman. Biasanya mereka ini daripada Bani Asad, daripada Bani Sa'ad ya. Itu alasan pertama, agar anaknya itu lebih tahan, lebih kuat fisiknya, karena mereka akan menggantikan ayahnya gitu. Nggak cengeng. Kemudian yang kedua, mereka menitipkan anaknya, menyusukan anaknya kepada orang kampung agar kualitas bahasa Arabnya terjaga. Karena bahasa Arab orang-orang kampung dengan orang-orang yang ada di kota itu berbeda. Orang kampung bahasanya masih murni, belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang datang daripada luar. Maka itu yang diharapkan ya. Maka dari itu juga Al-Imam Syafi'i, beliau itu dipuji memiliki kualitas bahasa Arab yang sangat fasih. Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau itu dididik, dibesarkan di kalangan orang-orang yang betul-betul tinggal di pedalaman. Jadi bahasanya betul-betul terjaga, ya. Berbeda dengan orang yang tinggal di kota, yang di situ banyak pendatang, sehingga bahasa itu bisa berubah, bisa bertukar-tukar, berevolusi, ya, berubah. Ya, itu alasannya kenapa Nabi dan juga anak-anak yang lainnya itu disusukan oleh perempuan-perempuan yang tinggal di kampung. Nah, ketika Nabi SAW ini akan disusukan dengan orang lain, ini banyak perempuan-perempuan dari kampung datang ke kota Mekah untuk mencari anak susuan. Kalau di dalam kitab Maulid ini disebutkan bahwa banyak perempuan-perempuan yang suka menyusukan anak berebutan ingin menyusukan Rasulullah, ya. Tetapi dalam kitab Mawahibul Laduniyah, Anwarul Muhammadiyah juga begitu disebutkan. Orang-orang ketika akan datang ke rumahnya Aminah ingin menyusukan anaknya ini, akhirnya mereka nggak jadi. Kepengen sih kepengen, cuman ketika datang ke rumahnya Aminah, dia tahu Aminah nggak punya laki, akhirnya nggak jadi. Mereka mengatakan, innahu yatim minal ab, dia nggak punya bapak, dia udah jadi anak yatim. Pandangan orang Arab, kalau orang sudah tidak punya bapak, itu sudah tidak terlalu dihargai. Boleh dikatakan siapa yang mau bayar gitu ya. Bapaknya udah nggak ada, karena orang Arab itu sangat bertumpu dengan lelaki. Kalau bapaknya sudah nggak ada, ya mereka nggak punya apa-apa. Karena mereka ini orang-orang Arab itu punya tradisi sebelum Islam datang, ya. Kalau si ayahnya ini wafat, hartanya itu akan dikuasai oleh keluarga si suaminya. Istrinya nggak dapat apa-apa dulu, gitu ya. Makanya nggak bisa diharapin janda-janda itu. Innahu yatim minal ab, katanya. Akhirnya mereka yang banyak itu pengen nyusuin, akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Kenapa mereka berubah hati? Karena Allah sengaja memilih orang tertentu, orang yang pilihan di antara para ibu susu ini. Makanya dikatakan bi annal aula bi tarbiyati hadzal habib wa hadanatihi sayyidatu Halimah. Dan orang yang lebih utama
yang berhak mendidik dan merawat anak ini yang dikasihi ini adalah Sayyidah Halimah. Ya. Wa hina lahazathu uyunuhu, dan tatkala matanya memperhatikan anak ini. Wa baraza fi sya'niha min asraril qudratir rabbaniyati maknunuha, dan nampak dalam urusannya itu dari rahasia Rabbani yang tersimpan. Nazala qalbaha minal farahi was surur, turun di hatinya itu perasaan senang dan bahagia. Ma dalla ala anna hazzaha minal karamati indallahi hazzun mawfur, yang menunjukkan bahwa ia mendapatkan bagian kehormatan di sisi Allah dengan bagian yang banyak. Fahanat alaihi hunuwal ummahati alal bani, maka dia menyayanginya seperti rasa sayangnya seorang ibu kandung terhadap anaknya. Wa raghibat fi radha'ihi tama'an fi naili barakatihi allati syamilatil alamin, dan Halimah menginginkan untuk menyusuinya dalam perkara mendapatkan keberkahan, mengharapkan keberkahan yang meliputi alam semesta ini. Fatalabat min ummihil karimah, kemudian dia meminta kepada ibunya yang mulia, an tatawalla radha'ahu wa hadanatahu wa tarbiyatahu bil ainir rahimah, untuk dia menyusuinya, mengasuhnya, mendidiknya dengan mata kasih sayang, dengan mata kasih sayang. Fa'ajabatha bitalbiyati lida'iha, maka ia pun memenuhi undangannya. Lima ra'at, artinya ibunya yakni Aminah memberikan izin agar Halimah ini menyusukan anaknya. Lima ra'at min sidqiha fi husnit tarbiyati wa wufuri dawa'iha, karena dia melihat kejujurannya dalam mendidik dan banyaknya faktor-faktor pendukung lain yang dia memutuskan bahwa dialah orang yang tepat untuk menyusukan anaknya. Jadi jamaah sekalian, ada cerita yang tidak diceritakan dalam kitab Maulid ini. Kenapa akhirnya Halimah yang datang ke rumahnya Aminah? Waktu itu Halimah sudah hampir-hampir putus asa. Diceritakan dalam satu riwayat, Halimah ini hampir-hampir putus asa karena dia belum kunjung mendapatkan anak susuan. Ketika yang lain daripada kawan-kawannya semua sudah mendapatkan itu, mendapatkan anak susuan, dalam satu riwayat, fa wallahi ma baqiya min sawahibi imra'atun illa akhadhat radian ghairahu, demi Allah tidaklah tersisa daripada sahabat-sahabatku dari kalangan perempuan melainkan mereka sudah mendapatkan anak susuan. Falamma lam ajid ghairahu, sedangkan aku tidak mendapatkan anak susuan melainkan hanya dia ini tinggal nih. Kata dia, Halimah berkata kepada suaminya, inni la akrahu an arji'a min baina sawahibati wa laysa ma'iya radi, aku enggak mau aku pulang ke rumah bersama sahabat-sahabatku dan aku enggak bawa anak susuan. La antaliqanna ila dzalikal yatim la akhudannahu, maka aku akan datang ke rumahnya, ke rumah anak yatim ini untuk aku mengambilnya sebagai anak susuan. Ya, itu dalam satu riwayat.
Padahal teman-temannya sudah bilang jangan ke rumahnya, dia anak yatim gitu ya. Tapi dia berpikir kalau saya pulang ke kampung nggak punya anak susuan, lebih baik saya ambil anak ini sebagai anak susuan saya. Dalam riwayat yang lain ada cerita yang agak berbeda ya. Waktu itu Halimah dan suaminya mereka sepakat ingin menjual unta yang menjadi tunggangan mereka. Ini unta udah tua. Kalau dia nggak bawa duit pulang ke kampung, mereka bingung mau makan apa. Maka satu-satunya jalan mereka akan jual untanya. Dibawa ini unta ke pasar, sudah dicek sama tukang onta. Ketika dilihat, ini tukang onta sudah agak malas-malesan. Kenapa? Karena ini unta sudah tua, banyak cacatnya. Kata tukang onta, kalau kamu mau jual sekian harganya, murah. Diminta naik, gak dikasih. Kenapa? Unta kamu unta jelek, udah tua lagi. Memang kata Halimah, unta saya ini kalau jalan lambat banget, saking tuanya. Kata lakinya, daripada kita nggak bawa duit, kita jual aja. Akhirnya dijual. Belum terjadi transaksi itu, belum ada taqabud, belum ada serah terima. Ini untanya lari, nggak bisa dikawal, lari melintasi pasar, jalanan. Akhirnya batal lah jual beli itu. Untanya lari, dikejar sama suaminya. Halimah melihat untanya lari, dia ikut-ikutan ngejar. Dia ngejar juga. Kemudian tiba-tiba ini onta masuk ke halaman rumahnya Aminah. Dia masuk ke rumahnya Aminah, yang tadinya ini unta beringas, tiba-tiba jadi tenang. Diam, kemudian duduk. Pada awalnya mau diambil ini unta, bawa keluar. Tapi ketika Halimah masuk ke halaman rumahnya Aminah, dilihat dari luar ada anak yang sedang dalam buayan. Itulah anak yang disebut-sebut yatim. Tergerak hati Halimah untuk mendekati anak ini. Semakin mendekat, disebutkan fadhahabtu fa idza bihi mudrajun fi thawbi sufin abyad minal laban. Aku datang kepada dia dan aku lihat anak ini, bayi ini memakai baju dari wool yang warnanya putih, lebih putih daripada susu. Yafuhu minhul misk, yang tercium dari badannya bau wangi minyak kasturi. Lagi kecilnya aja ini bayi, yakni Nabi Muhammad, sudah mengeluarkan bau yang cukup wangi. Wa tahtahu hariratun khadra. Di bawahnya, di bawah tempat tidurnya ataupun lapisan tempat dia tidur, itu ada kain sutra berwarna hijau. Raqidan ala qafahu yaghuttu. Dia tidur dengan pipinya yang menjadi sandaran, sambil kedengaran suara anak kecil yang sedang tidur. Ada ngorok-ngoroknya dikit, anak bayi kan gitu ya kalau kecil. Ada suara khas dari seorang anak bayi. Fa ashfaqtu an uqidahu min naumihi li husni wa jamalihi. Maka aku berkeinginan untuk membangunkan anak ini karena kecantikannya dan keindahannya. Fadanautu minhu ruwaidan. Aku mendekat kepada dia sedikit demi sedikit. Fawada'tu yadi ala sadrih. Aku letakkan tanganku di atas dadanya. Fatabassama dhahikan. Kemudian anak ini tersenyum. Fafataha ainaihi.
dibuka matanya, yanzuru ilayya, matanya memandang kepadaku, fakharaja min ainaihi nur, seolah-olah keluar dari matanya itu cahaya, hatta dakhala hilalas samai wa ana anzuru, yang cahaya ini seolah-olah sampai kepada langit dan aku melihatnya. Fataqabbaltuhu baina ainaihi, aku cium antara kedua matanya. Dicium sama Halimah. Di mana? Nih, di antara kedua mata Nabi, di tengah-tengahnya dicium oleh Halimah. Itulah kemudian yang akhirnya Halimah jatuh hati kepada anak ini. Wa a'taituhu thadiya al-ayman, kemudian aku memberikan puting susuku yang sebelah kanan. Fa aqbala alaihi bima syaa min laban, kemudian dia menerima, dia minum susu daripada puting payudaraku sebelah kanan. Fahawaltuhu ilal aisar fa'aba, kemudian aku pindahkan ke sebelah kiri, dia enggak mau minum. Wa kana tilka halahu ba'du, itulah kebiasaan dia setelah itu. Jadi ini satu riwayat yang menjelaskan apa yang disebut oleh pengarang kitab. Jadi ketika lihat anak ini, Halimah jatuh hati karena sangat indah wajahnya, indah juga matanya. Semua yang ada pada Nabi itu adalah keindahan belaka. Maka setiap orang yang melihat Nabi, walaupun waktu itu Nabi belum diangkat jadi Nabi, semua pasti jatuh hati, ya. Tapi bukan orang sembarangan yang diizinkan oleh Allah untuk bisa menyusukan Rasulullah SAW. Maka wajar kalau Halimah itu jatuh hati, Pak. Hasan bin Thabit itu membuat satu syair, ya, yang kita mungkin semua kenal, itu sudah jadi lagu juga. Wa ajmalu min kalam taraqattu ainin wa atyabu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Terus apa? Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ajmalu min kalam taraqattu ainin, orang yang lebih indah, yang lebih cantik daripadamu gak pernah terlihat oleh pandangan mata ini. Wa atyabu min kalam talidin nisa'u, dan orang yang lebih bagus, yang lebih cakep ciptaannya tidak pernah dilahirkan oleh ibu manapun melainkan hanya engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta tanpa ada cacat celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau itu terlahir, tercipta seperti yang engkau inginkan. Begitu indahnya fisik baginda Rasulullah. Waktu itu Nabi belum lagi menunjukkan sifat-sifat kemanusiaannya. Baru Nabi menunjukkan keindahan daripada fisiknya, orang sudah jatuh hati. Maka dari itu manusia biasanya kan jatuh hati kepada orang karena tiga: karena jamalnya, karena kamalnya, karena nawalnya. Jamalnya ini adalah keindahan bentuk tubuhnya. Orang kalau lihat orang ganteng, orang cakep, wajar kalau mereka jatuh hati. Nabi punya itu, jamal itu ada pada diri Rasulullah. Maka Halimah jatuh hati kepada baginda Rasulullah. Waktu itu belum jadi Rasul, karena melihat keindahan apa yang ada pada dirinya. Maka kemudian ketika itu Halimah minta izin kepada siapa? Kepada ibunya untuk menyusukan dia di kampung.
karena dia sudah kadung jatuh hati kepada anak ini. Akhirnya diizinkan oleh Aminah. Disebutkan dalam kitab ini, lima ra'at min sidqiha fi husni tarbiyati wa furi dawaiha. Karena Aminah melihat kejujuran Halimah dalam mendidik anaknya ini, maka diizinkanlah untuk merawat anaknya. Ya. Fatarhalat bihi ila manaziliha masrurah. Maka mereka pun akhirnya pergi membawa Nabi Muhammad kecil ini ke rumahnya dalam keadaan girang, dalam keadaan gembira. Wahiyya biri'ayatillahi mahfufatun wa bi'aini inayatihi manzurah. Dan ia dilingkari dengan perhatian Allah dan dipandang dengan mata pertolongan Allah. Fasyahadat fi tariqiha min gharibil mu'jizat. Maka dia menyaksikan dalam perjalanannya itu mu'jizat yang aneh-aneh. Madallaha ala annahu asyraful makhluqat, yang menunjukkan bahwa beliau ini adalah makhluk yang paling mulia. Faqad atat wa syarifuha wa atanuha dha'ifatan. Ia datang dalam keadaan kendaraannya lemah. Waraja'at wa huma lidawabil qafilati yasbiqat. Tetapi dia kembali dan mendahului hewan-hewan yang lain. Tadi saya cerita bahwa Halimah itu datang ke Mekah bersama suaminya naik onta yang udah tua, yang jalannya lambat. Ketika membawa Nabi Muhammad kecil, dia melihat keajaiban yang dia tidak lihat ketika datang ke Mekah. Kata Al-Habib Ali, faqad atat wa syarifuha wa atanuha dha'ifatan. Ketika dia datang, ini kendaraannya lemah, jalannya lambat. Tetapi ketika pulang, ini kendaraannya bisa mengalahkan kecepatan hewan-hewan yang lain. Dari mana kekuatan itu? Kekuatan itu datang karena dia membawa manusia agung, yakni Rasulullah SAW. Ini yang membuat dia semakin kagum dengan anak ini. Tumben-tumbenan onta yang tadinya lambat banget, tiba-tiba jalannya lagi jadi gancang gitu. Siapa yang kasih makan? Kalau makanannya juga telur, nggak mungkin kecepatannya seperti itu. Tapi nggak dikasih telur, ya. Mana ada onta dikasih telur? Tetapi ontanya ini jalan cepat hanya karena di atasnya ada baginda Rasulullah. Ya Allah. Jadi ini yang dihadapi, yang dilihat oleh Halimah, ya. Yang dilihat oleh Halimah. Kemudian wa qaddaratish syarif wasyahu minal alban. Dan juga kambing-kambingnya itu tiba-tiba terpenuhi susunya, ya. Bima habbarul uqula wal azhad, dengan perkara-perkara yang membingungkan akal dan hatinya. Jadi waktu Halimah itu tinggalkan kampungnya, kampung Bani Sa'ad, itu kampung lagi kekeringan. Kalau kampungnya kering, maka kambing-kambingnya tentunya susunya nggak banyak, ya kan? Karena yang dia makan, kambingnya itu makan nggak banyak, jadi nggak jadi susu. Ketika datang ke kampungnya, satu lagi keajaiban yang disaksikan. Ini kambing tiba-tiba semuanya penuh dengan susu.
Padahal kambing orang lain gak ada yang kayak begitu. Kambingnya saja yang tiba-tiba penuh dengan air susu, makin bingung. Bima hayyarul ukula wal azhan, yang membingungkan akal dan juga pikiran kita. Dari mana ini susu datangnya? Cuma gara-gara ada anak yang dibawa pulang. Nabi waktu itu belum jadi nabi kan? Masih jadi orang biasa. Itu merupakan irhas. Makanya kalau mengatakan kelahiran nabi itu kelahiran orang-orang biasa, itu orang yang sangat-sangat jauh daripada ma'rifat tentang Rasulullah. Nabi itu lahirnya nggak seperti orang biasa, kecilnya juga nggak kayak orang biasa. Udah kecil, waktu kecil itu Nabi sudah banyak diberikan mu'jizat-mu'jizat, keajaiban-keajaiban, irhas daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa beliau ini bukan orang biasa tapi asyraful makhluqat, makhluk yang paling utama. Ya, itu kampung yang tadinya nggak hujan, mereka datang tiba-tiba turun hujan. Girang Halimah membawa keberkahan yang datang bersama dengan anak ini, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nanti kita akan teruskan bahwa Halimah merawat menyusukan anak ini 2 tahun, ya. Tetapi nanti minta extend lagi, dia minta perpanjang. Biasanya kan 2 tahun ya, Sweet. Tapi dia mau tambah lagi ngerawatin. Kenapa? Karena sejak merawat Nabi Muhammad itu mereka merasakan keberkahan yang luar biasa. Nah, nanti kita akan cerita pada sambungannya lagi, ya. Ini fasal agak panjang nih. Ya, ini fasal nyambung sama peristiwa dibelahnya dada Nabi, ya. Nabi nanti dibelah dada pertama kali ketika masih bersama Halimah. Nah, setelah dibelah dadanya itulah kemudian Halimah ketakutan, takut terjadi kenapa-napa, akhirnya dipulangin ke Aminah gitu. Kalau nggak dibelah, nggak ada yang datang membelah dada Nabi, mungkin lebih lama lagi dia. Ya, girang. Kenapa? Hidupnya berkah karena ada baginda Nabi Muhammad SAW. Pelajaran pentingnya daripada kisah ini, setiap orang yang ada Nabi Muhammad di dalam hatinya, walaupun jasad Nabi sudah tidak ada bersama kita, tapi pastikan agar Nabi juga selalu ada dalam kehidupan kita, dekat dengan kita, selalu bersama Nabi dengan kita membaca banyak salawat kepada baginda Rasulullah. Maka keberkahan yang pernah dirasakan oleh Halimah, oleh orang-orang yang pernah mendapatkan keberkahan itu, juga kita akan mendapatkan keberkahannya. Itulah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang dekat dengannya akan merasakan keberkahan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.